Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi geografi membahas mengenai lembaga pengelola bencana. Materi terakhir, dan setelah ini perkiraan dari Kamis dilakukan waktu. Kamis libur depan. Ternyata absen dulu ya. Anak tinggi. Ambil kusuma. Ajakia. Asli anak. Apa hal itu? Absen Pak. Soalnya ada. Berapa haji? Dengan Anda. Pamit dari dua. Hilang rapat dari. Dua kawan. Terima kasih. Maulana. Ya ada Pak. Ini Pak, di belakang Pak Mas. Pada Maulana. Ternyata kita saya dan kita Rabbi Kemaliti Sipal Maida Nadia Maisa Alhamdulillah Naila Naima Naila Safa sama bermasuk di Retiananta Kristian Muda Kristiana ada nanti kalau gitu ya. Lembaga-lembaganya itu membuat beberapa tindakan atau kebijakan-kebijakan, dan untuk setiap bencana juga ada lembaga yang berbeda-beda. Ada lembaga yang bertugas menangani bencana secara umum, ada lembaga yang bertugas menangani bencana secara khusus. Kali ini saya akan membahas lima lembaga yang bertugas untuk menangani bencana. Yang pertama itu adalah BNPB. Seluruhnya, BNPB ini kedudukannya ada di pusat Jakarta, sesuai dengan namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi fungsinya badan itu merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi secara tepat dan efisien. Jadi BNPB ini tugasnya membuat kebijakan itu yang akan diturunkan ke atau disebarkan ke daerah-daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Kemudian selain membuat kebijakan juga melakukan penanganan terhadap pengungsi.
apabila terjadi bencana dalam skala yang sekiranya BPBD dalam statusnya nanti daerah itu tidak mampu atau tidak dikatakan tidak cukup untuk melakukan sendiri, maka BNPB terlibat di situ. Nah, terlibatnya itu dalam melakukan koordinasian pelaksanaan kegiatan secara berencana, terpadu dan juga. Kemudian setelah BNPB yang nasional itu di setiap daerah itu juga ada yang namanya BPBD di tingkat kabupaten atau provinsi ada BPBD. Ada BPBD kalau kita mulai dari kabupaten itu BPBD Kabupaten Jember, kemudian naik ke provinsi BPBD Jawa Timur. Tugasnya sama seperti BNPB, namun cakupan daerahnya atau lingkup daerahnya, area kerjanya hanya meliputi daerah tersebut. Jadi badan pemerintah daerah yang melakukan penanggulangan bencana dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB. Jadi BNPB ini melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Badan Nasional tadi. Pelaksananya itu BNPB. Kemudian yang nomor 3 itu BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Biasanya ini tugasnya menginformasikan cuaca, kemudian kalau ada gempa itu tugasnya ini BMKG. Jadi lembaga pemerintahan kementerian, bukan kementerian tapi secara kementerian. Tugasnya itu melaksanakan penanggulangan bencana di bidang meteorologi atau cuaca, kemudian klimatologi atau iklim, kualitas udara dan geofisika. Nah, yang nomor 4 itu ini tidak ada di slide ini ditunjukkan kalau tugasnya mereka itu mengelola informasi potensi kegunung apian. Jadi sekiranya ada gunung api yang menunjukkan potensi adanya bencana letusan, nah itu PVMBG itu tugasnya ada di situ. Kemudian dan juga bencana alam biologi lainnya. Bagi yang belum tahu, jadi PVMBG itu dalam melakukan pemetaan atau pengelolaan informasi biologi itu, terutamanya gunung api itu, kalau di Indonesia itu biasanya melalui pos-pos pantau. Jadi kalau kalian main ke gunung, kalau di Jember mungkin bisa ke Gunung Raung, itu pasti ada pos pantaunya. Biasanya satu gunung itu ada beberapa pos pantau. Nah, itu ada petugas yang melakukan monitoring. Jadi setiap hari dipantau, ada kita sapa, kegempanya berapa, letusannya bagaimana. Nah, apabila nanti itu timbul kok meningkat kegempanya atau letusannya meningkat, maka PVMBG ini bisa biasanya PVMBG itu mempunyai, kalau dalam gunung api itu tingkatan status. Yang pertama itu normal, itu artinya tidak ada kegiatan yang normal, tidak ada aktivitas kegempaan, tidak ada aktivitas letusan, itu normal. Kemudian kalau tiba-tiba meningkat itu naik ke waspada level 2. Kemudian kalau kegempanya terus meningkat, letusannya terus meningkat, itu baru dinaikkan ke level 3. Biasanya kalau level 3 ini sudah apa? Iya, erupsinya sudah meningkat. Biasanya sudah masuk berita sudah kalau level 3 itu. Siap-siap untuk melakukan evakuasi. Nah, baru kalau di level 3 ini letusannya sudah
cukup sering meningkat sangat drastis, gempanya meningkat drastis, baru dinaikkan ke level awas. Biasanya kalau gunung sudah ke level awas itu paling cepat kurang dari 24 jam atau paling lambat 48 jam itu dipastikan meletus. Jadi itu yang di belakang. Nah, tugas untuk menentukan status itu tujuannya apa? Jadi untuk meminimalisasi korban jiwa dan kerugian harta benda. Jadi begitu level 3 menuju level 4 itu biasanya sudah dilakukan evakuasi atau evakuasi penduduk sekitar gunung api. Jadi misal terjadi letusan itu korbannya tidak begitu banyak. PVMBG ini dibentuknya sudah mulai dari menjaga gunung api ini. Kemudian selain di tempat TK baru dilanjutkan oleh PVMBG. Yang terakhir itu dasar nasional, ini sebenarnya bukan lembaga penanggulangan ya, lebih tepatnya ke lembaga penanganan bencana. Jadi sesudah bencana terjadi, pasca bencana baru lembaga ini muncul. Ada yang tahu kepanjangannya SAR? SAR? Iya. Bahasa Inggris ini. Search and rescue. Ya, search and rescue ya, pencarian dan penolongan. Sama seperti sebelumnya, ini lembaga non kementerian fokus yang di bidang pencarian dan pertolongan. Jadi menolong, menyelamatkan, mengevakuasi masyarakat yang ada dalam keadaan darurat atau dalam bahaya kecelakaan. Jadi kalau Basarnas ini lingkupnya bukan bencana alam saja, kecelakaan laut, kecelakaan udara itu juga Basarnas. Kalau orang hilang juga bisa Basarnas. Karena fokusnya itu pencarian itu, pertolongan itu. Pokoknya kalau ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang butuh untuk dilakukan pencarian dan pertolongan, maka Basarnas bisa masuk ke situ. Nangkap ular itu beda, itu kucing ada sepupu, itu lebih ke damkar. Nah, Dari orang sama-sama kelelep di sungai itu juga Basarnas. isi kondom. Biasanya kalau dalam pelaksanaannya di lapangan, biasanya badan-badan itu saling kolaborasi ya. Jadi misalkan dalam bencana saya ambil contoh, kalau di berita sekarang itu kan biasanya muncul di Sumatera itu ya, lahar dingin. Nah itu lahar dingin yang terjadi di Sumatera itu loh. Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi. Nah itu dalam penanganannya sebenarnya itu kan lebih ke fungsinya PVMBG sebenarnya. Tetapi kalau sudah kejadian, maka itu saling kolaborasi mestinya. Jadi gunung apinya yang ngurus itu PVMBG, kegempaannya bagaimana, letusannya bagaimana, kemudian daerah yang dialiri lahar itu bagaimana, itu tugasnya PVMBG. Kemudian untuk memonitoring cuaca sekitar area gunung itu sebenarnya BMKG. Kemudian BPBD dan BNPB itu juga melakukan apa istilahnya, penanganan langsung terhadap korban atau terhadap infrastruktur itu tugasnya BPBD dan BNPB. Kemudian kalau urusan penyelamatan, nah tugasnya Basarnas itu. Jadi ketika terjadi bencana itu lembaga-lembaga itu saling membantu dan berdiri. Sekian untuk materi mengenai mitigasi bencana alam. Yang tugas kemarin sudah selesai. Belum Pak.
tugasnya kan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi bencana alam ya. Jadi saya mau buat kelompok. Ini kan jumlahnya 29. Terima kasih Pak. Ya. Mau saya pilih sendiri. Spin aja Kak. Spin. Biar lebih rata. Saya serahkan ke ketua. Kalau nggak di spin saya skor. Jadi satu kelas saya itu menjadi 6 kelompok. Jadi nantinya ada 5 kelompok yang anggotanya 5, kemudian satu kelompok anggotanya 4. Bagus. Setuju ya? Ya Pak, ya Pak. Terima. Spin. Terima. Kata kalau Jadi nanti di kelompoknya ini, kalau kemarin kan tugasnya individu. Langkah-langkah mitigasi di sekitar tempat tinggal kalian. Nanti di kelompok ini kalian pilih salah satu dari tempat tinggal di kelompok itu untuk dipilih. Jadi ambil yang paling bagus, kemudian tulis nanti. Saya beri waktu selanjutnya apa? Itulah dilanjutkan saja nanti di kelompok dipilih. Jadi di kelompok ada 5 anggota. Silakan pilih satu, pilih salah satu punya anggota yang sekiranya paling bagus, yang paling lengkap. Boleh kita ngomong dulu ya. Silakan berkelompok saja. Yang pilih sendiri. Silakan duduk berkelompok. Yang laki-laki kelompoknya ini. Pak pindah-pindah masih. Biro. Satu kelompok 5. Silakan. Ada 5. Ingin apa Pak? Iya, dari susul cuma cek ya. Apa?
Bendungan dulu. Tanam pohon terus dan Kayak maling aja Pak saya Pak. Gitu kan Pak. Raimul sisir terus. Tadi gimana? Nanti yang bisa bicarakan Pak, jangan dirinya mukanya Pak. Masyarakat sama dan nanti pemerintah dan dibantu oleh masyarakat. Ini yang berusaha masyarakat dibantu pemerintah. Fikri Pak. Untune metu pitu. Penting Bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bencana alam. Potensinya itu adalah banjir yang terdapat di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Jember. Untuk penanganan bencana ada tiga: mitigasi bencana dan tiga, yaitu sebelum terjadi bencana, ketika terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana. Untuk sebelum, yaitu membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Jangan membangun rumah di bantaran sungai, sehingga bersihkan lingkungan sekitar, terutama pada saluran air atau selokan dari sampah. Dan saat kejadiannya itu ada tiga, yaitu yang pertama sampaikan di dalam lingkungan, yang kedua masih di daerah yang lebih tinggi, dan yang ketiga adalah segera mengamankan barang-barang yang berharga.
mitigasi setelah kejadian. Yang pertama, segera bersihkan rumah dan halaman dari sisa air banjir, lumpur, dan sampah. Yang kedua, usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir besar. Dan yang ketiga, terus ikuti perkembangan informasi mengenai banjir dari media serta petugas. Mitigasi bencana. Banyak masyarakat atau warga sekitar yang masih belum buang sampah sembarangan di daerah bantaran sungai. Dan saat itu juga daerah tersebut masih mengalami curah hujan yang tinggi. Daya tampung air yang masih rendah sehingga melebihi kapasitas yang ditentukan. Yang dari kelompok kami. Ada yang mau tanya kan? Ada. Kalau ada yang mau tanya silakan satu aja. Saya tanya wes. Kejadiannya tahun berapa? 2022. Jam berapa?